kita diutus sebagai domba tidak kepada rumput yang luas, padang rumput yang luas. Nah, kebanyakan gembala itu menggembalakan domba, menempatkan di padang rumput yang hijau. Tetapi kita sebagai domba utusan, kita ini ditempatkan di tengah-tengah serigala. Sadar atau tidak, kita ini diutus Tuhan, tetapi diutus bukan ke sebuah tempat yang enak, tetapi ke kawanan serigala, ke tengah-tengah serigala. Nah, kalau kita mungkin berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita pasti diberkati, mungkin malam hari ini saudara harus berpikir ulang, apakah demikian? Karena firman Tuhan mengatakan demikian ya, Bapak Ibu, kita diutus ke tengah-tengah serigala. Sebagai domba, saya hanya membayangkan begini, serigala itu kalau ketemu domba diapakan? Pasti dimakan, pasti diterkam. Itu situasi yang terjadi yang sangat tidak enak buat domba, ya. Nah, kita ini orang Kristen disebut domba dan kita diutus ke tengah-tengah serigala. Nah, makanya ketika kita menyanyikan pujian tadi, berarti kita sebenarnya sudah siap untuk kita berada di tengah-tengah serigala. Ya. Nah, jangan berpikir bahwa kalau saya menjadi orang Kristen percaya, hidup saya akan selalu enak. Memang benar, ada firman Tuhan di Mazmur itu bilang begini, membawa aku ke padang rumput yang hijau. Amin. Pernah baca seperti itu? Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita diutus, kita ada di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah apa? Serigala. Otomatis di sana banyak bahaya. Sesuatu yang nggak enak terjadi itu harusnya menjadi sesuatu yang biasa. Karena domba di tengah-tengah serigala. Nah, kalau demikian, kita baca berikutnya, Tuhan juga menasihati kepada kita bahwa sebab itu hendaklah kamu cerdik dan tulus seperti merpati. Ada dua kata ini, cerdik dan tulus. Cerdik dan tulus. Sekali lagi, cerdik sama-sama. Cerdik dan tulus. Nah, mari kita lihat saat ini yang dalam diri kita masing-masing. Kita ini sudah cerdik dan sudah tulus atau belum? Karena kita harus ingat bahwa kita ini berada di situasi yang sebenarnya bukan situasi yang mudah. Karena kita berada di tengah-tengah serigala. Saudara sadar atau tidak, kita ini berada di tengah-tengah serigala. Nah, situasi yang berat itu gampang sekali terjadi di kehidupan kita orang percaya. Karena memang kita ada berada di tengah-tengah serigala. Nah, kalau firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saya akan menggarisbawahi dulu satu kata. Kalau cerdik, mungkin kita bisa bahas lain kali. Nah, malam ini saya ingin membahas sebuah kata, tulus seperti apa? Seperti merpati. Nah, kalau saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah, arti kata tulus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu demikian. Bapak Ibu dengar semua-semua ya. Atau mungkin kita sudah tahu artinya tulus. Oh, saya tahu Pak, tulus itu penyanyi. Oh, asik didengar suaranya ya. Bukan tulus yang itu ya. Nah, tulus artinya itu demikian. Sungguh dan bersih hati. Artinya sungguh-sungguh dan hatinya bersih. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong, itu artinya tulus hati. Sekali lagi ya, dengar baik-baik. Tulus, sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati yang suci. Nah, yang pertama tadi tulus, sungguh-sungguh dan apa tadi? Sungguh-sungguh bersih hati. Keluar dari hati yang suci. Tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati. Nah, saya mau katakan ini buat saudara mengenai kata tulus ini yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulus hati. Nah, ada sebuah peristiwa, kenapa kita masih harus tulus? Kenapa di setengah situasi yang
seperti kita digambarkan di Alkitab ini, di tengah-tengah serigala, kenapa kita harus tulus? Ada sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa yang saya baca yang akhirnya ternyata tulus ini meluputkan kita dari banyak hal. Ya, kita akan baca di dalam Kejadian 20. Kejadian 20. Saya akan baca ini ya. Kejadian 20. Saya akan baca satu ayat saja buat kita semua, nanti saya jelaskan peristiwa terjadi seperti apa ya. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 20 ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Nah, Bapak Ibu, peristiwanya itu jadi seperti ini. Abraham berada di sebuah perantauan. Dia berada di sebuah negeri yang dia dianggap sebagai orang asing karena memang dia ada di perantauan. Nah, waktu dia masuk ke negeri itu, dia mengaku bahwa Sarah ini adalah adiknya, bukan istrinya. Padahal Sarah ini adalah istrinya. Dengan tujuan apa? Nanti kalau saya mengaku bahwa Sarah ini adalah istri saya, di tempat di mana saya itu sebagai orang asing, pasti mereka akan membunuh saya, lalu mengambil Sarah. Pikirnya Abraham seperti itu. Atau kalau tidak,